Jokowi asik dikomplain terus, belum lagi BEM UI. Kok jadi kayak gini mahasiswa ya? Kayak mana bangsa ini nanti kalau mahasiswa sudah kayak gini? Udahlah weh, emak-emak yang jual cabai ini pun pusing juga. Kalau aku jadi dosen langsung, ku keluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya dengan Samsul AR. Masih berkaitan dengan cawapres ya, Gibran Raka Buming Raka, seorang anak muda yang sangat potensi menjadi pemimpin bangsa Indonesia ya. Dan saya merasa bangga kalau ada anak muda yang hebat. Nah, tentu saja video ini saya akan berbicara atau mengamati situasi sosial bagaimana antara pro dan kontra. Nah, kali ini saya akan berbicara yang pro kepada Pak Jokowi dan Gibran dan pemerintahannya ya. Ada video ya seorang ibu-ibu ya dari Batam ya, yang sangat geram melihat beberapa orang yang memfitnah Gibran ya, atau memfitnah Pak Jokowi ya, diantaranya Gibran yang dianggap anak ingusan, dinasti dan lain sebagainya. Kemudian juga adanya mahasiswa UGM BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang namanya Gilbran Muhammad Nur, namanya hampir sama, Gilbran Muhammad Nur, yang menobatkan Pak Jokowi adalah sebagai alumni ya, yang memalukan. Nah, oke, bagaimana Anda menurut orang Batam ini, ibu Batam ini, mak-mak ini, Anda tidak objektif karena Anda sendiri menurut beliaunya masih 10 semester masih belum lulus ya, ini termasuk mahasiswa yang kurang potensi ya. Oke, kita melihat bagaimana ibu-ibu dari Batam ya, yang saking cintanya kepada Gibran dan Pak Jokowi memberikan pernyataannya. Dan nah, ini apa adanya lah, kita ikuti sejenak. Mengapa harus Gibran? Kupastikan karena DNA Presiden Joko Widodo mengalir ke tubuhnya. Mau tahu kan DNA-nya apa? Rendah hati, kerja keras, mengampuni, semuanya lah yang baik-baik aja. Dan muncul lagi kesek kaki di bangsa ini. Siapa kalian tahu namanya? Gilbran Muhammad Nur. Katanya ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa dari UGM CES. Informasi yang dia berikan sama kita masyarakat Indonesia udah membuktikan kalau Pak Presiden Jokowi benar-benar sudah benar dia itu mahasiswa UGM. Gibran, kupastikan karena DNA Presiden Joko Widodo mengalir ke tubuhnya. Mau tahu kan DNA-nya apa? Rendah hati, kerja keras, mengampuni, semuanya lah yang baik-baik aja. Dan kalian ingat ya, satu lagi, dilaknatkan pun dia diam, dihina pun dia diam, dicaci pun dia diam, dibilang PKI pun dia diam. Kalau DNA sana yang dimasukkan untuk menjadi pemimpin bangsa ini, ya udahlah, amburadul. Kenapa harus Gibran? Program yang sudah dibuat Presiden Joko Widodo nggak bisa dikerjakan siapapun kecuali keturunannya, karena DNA jaringan otak Pak Joko Widodo itu mengalir ke jaringan otak anaknya si Gibran. Woi, udah itu darahnya itu darah yang tunduk, darah yang seirama dengan bapaknya, jadi siapapun tidak bisa. Karena kalau orang lain dari antek-antek yang seberang sana, ya udahlah babak belur negara ini. Program yang sudah dikerjakan, yang sudah direncanakan nggak akan terjadi. Dan ingat, tanggal 25 nanti hari Minggu ada deklarasi besar-besaran di Pulau Batam. Prabowo sama Gibran hadir. Jadi biar kalian tahu ya, semuanya kalian, Dr. Tifa dan antek-antek dan semuanya lah, itu keluarga-keluarga yang nggak tentu arah, yang mengatakan kalau dinasti politik dan segala macam lah, nggak usah kau bicara dinasti politik. Yang ku ajarkan sama kalian, nggak ada yang bisa meneruskan program dan kerjaan Pak Jokowi kecuali anaknya. Ngerti? Nggak mungkin anak pemberontak untuk diteruskan mengurus bangsa ini. Betul nggak weh? Nggak mungkin kan? Puan Maharani kepingin jadi presiden. Kau
AAC anak si Bambang Yudhoyono nggak terima. Jadi kalian semuanya antek-antek yang mengatakan tidak cocok lah, pengkhianat lah. Satu yang perlu kalian catat, itu semuanya masyarakat sudah memiliki hatinya ini udah untuk Presiden Joko Widodo dan Gibran. Kalian mau tahu? Oke saudaraku, bagaimana menurut Anda? Ya, kita komentar bersama-sama. Jadi ada seorang emak-emak ya, dengan berbicara sangat lantang sekali, yang jelas saking cintanya pada Gibran, sehingga sampai mengeluarkan statement seperti itu. Ini luar biasa. Jadi ini adalah seorang yang sangat berani. Yang pertama bahwa yang hanya bisa melanjutkan itu Gibran ya, karena Gibran itu merupakan darahnya Pak Jokowi. Jadi dinasti itu tidak ada, karena walaupun prosesnya semacam itu akhirnya juga memang itulah cara cerdas ya dari Pak Jokowi atau yang lainnya ya, timnya Pak Prabowo lah, kita tidak menyebut Pak Jokowi ya, kita tarik timnya ya, yang sudah menata sedemikian rupa sehingga Gibran akhirnya juga akan menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo. Dan tidak mengecewakan, ketika melihat debat juga bagus ya, dan melihat penampilannya yang sangat rendah hati. Jadi menurut ini mak-mak ini, Gibran ini sosok orang yang rendah hati, tidak pernah membalas pernyataan-pernyataan orang yang seperti di dalam nyinyiran yang dianggap orang pelongo-pelongo. Bahkan mahasiswa datang ke Solo untuk ngajak debat. Nah, sekarang sudah tahu hasilnya debat bagaimana Anda. Nah, jadi bukan kelas Anda Gibran, mohon maaf ini ya, karena Anda masih ada ditunggangi juga, kurang objektif ya. Nah, sekarang kita mengamati bagaimana seorang mahasiswa UGM ya, yang disebut atau ketua BEM Gibran Muhammad Nur, jadi hampir namanya hampir sama, cuma Gil ya. Golf India. Nah, Gibran Muhammad Nur yang menobatkan Pak Jokowi adalah alumni yang memalukan. Padahal Anda sendiri menurut beberapa sumber termasuk dari Mama tadi, Anda 10 semester juga belum lulus, berarti Anda sudah telat 1 tahun ini kuliahnya. Nah, yang pertama bahwa ini sudah membuktikan bahwa Pak Jokowi adalah memang alumni UGM ya. Jadi mematahkan daripada orang yang punya statement atau menggugat bahwa Pak Jokowi itu jadinya palsu. Ini sudah dibantah oleh alumni UGM, mahasiswa, bahkan mahasiswa yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Itu mati Anda sudah terbantahkan. Oleh karena itu, marilah kita seobjektif mungkin terhadap negara ini, terhadap pembangunan Pak Jokowi yang sudah dirasakan. Kalau kita pergi kemana saja kita cepat, ya kita objektif aja. Jadi pembangunan IKN juga sudah berjalan dengan bagus, dan ini adalah ikon, merupakan simbol negara yang dulunya Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Ini adalah pemerataan, kita objektif. Nah itulah ya. Jadi dengan cara-cara yang objektif itu kita bisa rasional, artinya kita itu normal. Jadi kalau kita nggak objektif, nah kita pinter jadi bodoh, itu ya. Jadi banyak orang bodoh karena tidak objektif.
Jadi yang benar katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah, itu loh ya. Jadi ya memang tidak ada pemerintah yang sempurna, pasti ada salah, tetapi kita harus memaklumi berapa skalanya, kesalahannya berapa dengan hasil yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi selama 10 tahun. Ini luar biasa. Jadi oleh karena itu marilah kita belajar menjadi orang yang punya objektivitas ya, dengan betul-betul memakai logika kita di dalam berpikir. Oke, terima kasih.